saya umumkan perang terbuka, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Kurang ajar. Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana sudah. Teman-teman, ini ada kabar yang sedang ramai ya mengenai Rizik bin Syihab nih, di mana Rizik bin Syihab sekarang menanggapi ungkapan atau beberapa tempo lalu ya, menanggapi ungkapan Bapak Prabowo mengenai soal Yaman, di mana dalam sebuah pidato Bapak Prabowo Subianto mengatakan, silakan kabur aja. Mungkin ada yang ingin kabur ke Yaman. Mungkin ada yang ingin kabur ke Yaman. Ini bukan berupa imbauan. Ini bukan merupakan suatu perintah dari Bapak Prabowo kepada orang-orang yang memiliki keterikatan dengan Yaman, baik itu dari kalangan politik maupun dari kalangan ulama atau ketokohan atau masyarakat sipil gitu. Bukan. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta, terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya burem. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Saudara-saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Jadi saya kesini untuk menghargai pekerjaan kalian. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Ini merupakan tanda bahwa kecintaan kalian kepada NKRI itu yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia. Tapi orang-orang yang merasa memiliki keturunan dari Yaman ini malah marah ya Rizik bin Syihab ini. Wah, tanggapannya itu keras, Pak. Kacau lah bagi saya itu tanggapannya ya. Silahkan kalau mau kabur. Kalau mau kabur silahkan. Mungkin mau kabur ke Yaman. Nah, itulah kata-kata yang pernah saya dengar dari Bapak Prabowo ya. Ya, saya memaklumi seorang presiden ya, sudah berbicara seperti itu mungkin jengkelnya luar biasa. Karena kita ketahui semua ya, banyak imigran-imigran di Indonesia yang datang. Itu banyak orang-orang asing, orang Eropa, orang China, orang Tionghoa, dan ini juga orang dari Arab Yaman. Ini dia kan membawa karakter masing-masing. Kalau orang-orang dari Eropa biasanya berinvestasi di bidang bisnis. Orang-orang Tionghoa itu berbisnis, berdagang. Nah, orang-orang yang dari Yaman ini membawa skill memecah belah bangsa. Mau kabur lah, mau apalah. Sampai pernah HM Hendro Priyono itu bilang bahwa tolonglah warga-warga etnis ini
Ernest yang tadi disebut Pak Prabowo itu jangan membuat gaduh. Pernah itu mantan kepala BIN itu. Nah ini diulangi oleh Pak Prabowo sekarang. Mungkin sudah kadung jengkelnya. Kalau mau kabur, kabur aja ke Yaman. Itu sudah menjadi rahasia umum. Imigran yang satu ini membuat situasi negara kacau, mengadu domba, buat-buat suatu cerita-cerita bohong, yang ada lagi yang emas turun dari langit. Dan yang paling kacau adalah yang selalu ingin memecah belah bangsa. Jadi Pak Prabowo, saya kira wajar itu kalau sampai bilang bahwa kalau mau kabur, kabur aja ke Yaman. Jadi kalau ada yang berpendapat berbeda dengan Bapak Prabowo, silahkan komentar di kolom komentar saya ini. Bravo Pak Prabowo. Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama. Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Nah ini saya kira sebuah tanggapan dari Bapak Prabowo Subianto yang harus diiktibari, bahwa kecintaan kita kepada Republik Indonesia itu tidak bisa ditawar oleh apapun. Dan saya kira ini bukan satu kebencian Bapak Prabowo kepada Habaib misalnya, atau kepada Bapak Anies Baswedan rival politiknya, bukan. Ya mungkin kebetulan saja Bapak Prabowo menyebut Yaman kan. Mungkin itu kan kata Pak Prabowo. Walaupun nanti juga akan yang bertanya, loh kenapa Yaman ini disebut itu kan. Ya tapi mungkin itu yang ada di dalam benak kepala Bapak Prabowo, dan itu dari kalimatnya tidak bisa diinterpretasi bahwa Bapak Prabowo menyinggung Yaman hanya karena menyebut Yaman, karena mungkin ada yang ingin kabur ke Yaman. Pak Sugiat, bantu jelaskan kenapa sampai keluar ada negara di situ. Buat mereka yang mau kabur aja, ya udah kabur aja ke sana. Ya, saya pikir itu tidak dalam konteks meledek, Bang Rai kan. Memang gaya komunikasi Pak Prabowo kan gaya komunikasi yang tanpa basa-basi. Sesekali bahwa ada semangat humor di situ. Saya pikir jangan terlalu serius kita seolah-olah itu sesuatu yang katakanlah meledek. Tidak. Saya selama sejak awal bersama Pak Prabowo misalnya membangun dan mendirikan Gerindra, memang gaya khas beliau dalam berkomunikasi tanpa basa-basi, dan sesekali bahwa ada rasa humornya di situ. Tapi yang paling penting kan bukan itu. Yang paling penting ada substansi filosofis yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat itu, yaitu tentang bagaimana kita menjaga semangat nasionalisme dan menjaga optimisme. Walaupun memang ya namanya juga pemerintahan, tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi jangan karena kita melihat hanya kekurangan-kekurangannya saja, lalu kemudian kita membangun narasi yang sesungguhnya itu tidak dampak positif apapun bagi pembangunan bangsa. Saya pikir itu yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi dari coba berbagai kalau macam kita buat ininya ya, Bung ya. Ya, gimana? Coba kalau kita buat redaksinya begini kira-kira. Pejabat ya negara yang tidak becus bekerja kabur aja dari Indonesia. Kira-kira apa tanggapannya? Ya. Ini narasi ya, jangan dibilang nanti saya makar juga gara-gara ini loh ya. Nah, saya pikir begini. Jadi ya harus dipastikan dulu ini kalimat diskusi ya, supaya tidak ada nanti yang melaporkan makar itu. Masa ada Rerang Kuti meminta pejabat negara kabur dari Indonesia? Pak Sugiat, silakan. Ya, saya pikir ya mungkin gaya komunikasi Bang Rai ya berbeda dengan gaya komunikasi Pak Prabowo. Tapi kalau saya melihat itu tidak dalam konteks, sekali lagi saya sangat berbaik sangka bahwa, dan saya juga ya bisa merasakan suasana kebatinan ketika Pak Prabowo menyampaikan itu, bahwa
bahwa sekali lagi gaya bicara, gaya komunikasi Pak Prabowo itu ya seperti itu, tanpa basa-basi, dan sesungguhnya ada semangat humor di situ kan. Tapi kita kan tidak ingin membahas recehan seperti itu. Kita ingin bahwa beliau, pemerintahan sekarang sedang berusaha bersungguh-sungguh misalnya membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik kan. Bagaimana misalnya Pak Prabowo melawan apa yang menjadi musuh bebuyutan Bang Ray dan kawan-kawan selama ini, misalnya oligarki. Bayangkan di pemerintahan Pak Prabowo itu sudah lebih dari 5 juta hektar lahan yang dikuasai oligarki, dan selama ini itu adalah memenuhi keserakahan oligarki. Itu secara tegas diambil oleh pemerintahan Pak Prabowo, dan itu rencananya akan digunakan bagaimana untuk kesejahteraan rakyat. Saya pikir itu yang perlu didukung. Bahwa pemerintahan sekarang sedang berusaha, walaupun sesungguhnya tetap ada kekurangan-kekurangan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi jangan kita lihat kekurangan itu untuk membangun sebuah narasi yang kita malah tidak mencintai bangsa. Sebetulnya Bang Ray, isu-isu seperti gelap, kabur saja dulu, itu sebetulnya masih ada. Kemarin misalnya saya misalnya di Komisi 13 DPR terkait dengan imigrasi atau ekspatriat atau kewarganegaraan. Ada beberapa misalnya diaspora kita, warga negara kita yang anaknya punya warga negara Inggris misalnya, warga negara asing misalnya, itu jauh lebih bangga untung anakku sudah warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Kalau itu tidak disikapi secara serius, saya pikir ini menjadi kelangsungan bangsa. Apalagi sudah kami tangkap poin dari situ. Mohon maaf, kita sambil perbaiki dulu sinyalnya Pak Sugiyat. Semangat nasionalisme itu kan agak terkikis. Saya akan kasih kesempatan Bung Rey untuk menanggapi itu karena ada contoh kasusnya di situ, Bung Rey. Saya akan kasih kesempatan Bung Rey di segmen berikutnya ya. Teman-teman, tolong dengarkan video ini sebentar teman-teman. Jadi gini, mungkin teman-teman masih banyak yang nggak ikhlas ya, atau nggak berpikir, bingung ya, kenapa sih Pak Prabowo, sekelas Pak Prabowo mengatakan pergi saja ke Yaman ya. Mungkin ini saya sedikit menjelaskan supaya clear aja, tapi ini disclaimer dari saya, Rusen 98. Jadi kenapa Pak Prabowo mengatakan itu, teman-teman? Yang pertama, saya berpikir gini, Pak Prabowo sekarang sudah menerima kenyataan bahwa orang-orang yang nggak suka dengan dia itu memang nggak bisa dibikin suka. Jadi di Indonesia ini ketika ada polarisasi terjadi ya, politik, dan mereka memilih siapa dan loyal terhadap pilihannya, ya memang nggak bisa dirubah lagi, teman-teman. Itu suatu kenyataan. Nah, Pak Prabowo kan selama ini pengennya menjadi pemimpin yang maunya merangkul semuanya, tetapi akhirnya dia juga menerima kenyataan bahwa tidak bisa dirangkul. Gitu. Ya udah, memang terdistract, terpolarisasi, terkristalisasi bahwa di politik kita petanya seperti itu. Jadi yang suka-suka anak abah, suka anak kebo dikatakan, ya udah jalan aja sendiri. Jadi menurut saya sih Pak Prabowo nggak usah pikirin hal-hal seperti itu. Pak Prabowo harusnya tetap fokus aja ke program-program kerjanya, tunjukkan sampai tercapai nilai-nilai yang baik sampai kepada masyarakat, hasil nyatanya, sehingga masyarakat pun akan dengan sendirinya akan memilih Bapak, bukan dengan cara-cara menyenangkan semua pihak dengan pidato, tidak, tapi dengan tindakan nyata kalau menurut saya gitu ya. Tapi apapun itu, kita nih pendukungnya silent majority ya, pendukungnya Pak Prabowo, pendukungnya Pak Jokowi, pendukung Mas Gibran, ya dengan perkataan itu tentu happy-happy aja, nggak ada masalah, karena kita sudah merasakan kok selama ini. Ya udah, mereka ya mereka, kita selama kita mereka berjalan secara konstitusi, kita juga melakukan aktivitas kita secara konstitusi ya, dalam berpolitik ya sah-sah aja. Dan di medsos itu ya nggak ada baper-baperan, ya udah, kadang-kadang kita ketawa-tawa aja, bener nggak? Ya polarisasi yang terjadi, jadi kita sudah maklum. Tapi ya namanya presiden, nggak apa-apa, presiden juga butuh belajar gitu ya. Gitu loh. Jadi dari narasi Bapak Prabowo sebetulnya tidak persoalan. Itu yang saya lihat, dan semestinya tidak seramai ini gitu loh. Tidak mesti seramai ungkapan Rizik bin Syihab yang menghebohkan gitu kan. Ya, mungkin pengikut Rizik bin Syihab juga pada geram sama Bapak Prabowo gitu kan. Tapi mohonlah, kita interpretasi sesuatu tuh secara objektif.
bukan dengan emosi. Kalau emosi ya susah. Siapapun bisa emosi, bahkan dokter Jenderal Dudung ikut komentar juga. Iya kan, karena tidak semestinya Rizik bin Syihab itu mengatakan sesuatu yang pada akhirnya dimaknai oleh publik sebagai sebuah langkah yang diduga adalah langkah provokasi. Gimana menurut teman-teman? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.